Tribunal Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрим. Туда. Раз. Нет, он внутри.
Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zaharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini, tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, я принял. Давления нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastya News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрим. Туда. Хорошо. Нет, он внутри.
как принял. Погнали нет, лево и право свистно, вот внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Этот, как его, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери, лежат 2 метра. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрим. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, я принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone salah lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone salah lancet satu yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah lancet satu mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV salah lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini salah lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di area Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Этот, как его, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри.
нет, лево и право видно, вот внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga Howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan
Penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua, Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат, воды. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрит. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, как принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 метра. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Хорошо. Нет, он внутри.
Понял, как принял. Колонии нет, лево и право свистно, вот внутри. Ворон закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini, tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, santer disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Этот, как его, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрим. Туда. Хорошо. Нет, он внутри. Как принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри.
Все, как принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 метра. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, я принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di area Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри.
левое и правое свито, вот внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga Howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрим. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone salah lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone salah lancet satu yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah lancet satu mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV salah lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini salah lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 метра. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри.
Лево и право свистно, вот внутри. Ворон закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini, tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastya News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, santer disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Хорошо. Нет, он внутри. Как принял, тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Вон он закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив дыни. Лежат 2 Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрим. Туда. Раз. Нет, он внутри.
Все, как принял. Тоннели нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastya News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 метра. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Хорошо. Нет, он внутри. Все, я принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di Palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di area Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Этот, как его, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Хорошо. Нет, он внутри.
нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022, tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga Howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastya News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, santer disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив дверь, лежат 2 осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрит. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Seta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрит. Туда. Хорошо. Нет, он внутри.
Тоннелей нет, лево и право видно, вот внутри. Ворон закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, santer disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Этот, как он, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Хорошо. Нет, он внутри. Все, принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga Howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di area Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastdas News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив дверь. Лежат, осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри.
Панели нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 метра. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, я принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di Palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone Salah Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Salah Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Salah Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Salah Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di area Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lanjut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit antara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотри. Туда. Хорошо. Нет, он внутри.
Камеры нет, лево и право видно, вот внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022, tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga Howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribuners, santer disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери. Лежат 2 Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. прием. Там смотри, туда смотрим. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Вон он, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone salah lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone salah lancet satu yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah lancet satu mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV salah lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini salah lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze lancut Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Tampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как он, круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрит. Туда. Раз. Нет, он внутри.
Все, как принял. Тоннели нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи! Плюс, плюс! На приеме! Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов
Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone Zala Lancet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Drone Zala Lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang Lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situ Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone Zala Lancet 1 yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Zala Lancet 1 mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV Zala Lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini Zala Lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis Lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze Lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya,
Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di arah Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze Lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya. Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya, juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kyiv Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter. Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan bahwa Putin merupakan politikus paling populer di Rusia. Bahkan Putin telah memenangi 4 pemilihan presiden. Di sisi lain, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak meluncurkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Spartan Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Jalan Raya M4. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022.
Dalam rekaman menunjukkan penembakan ke arah parit tentara Ukraina dan lubang galian oleh pejuang Kompi kedua Sparta ORB yang legendaris di arah Avdiivsky dekat Jalan Raya M4. Dampak rentetan tembakan diarahkan ke posisi militer Ukraina. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa yang gugur dalam insiden ini. Святой принял, Святой. Плюс. Это как его? Круговая. Туда заходим, дальше. Спроси, все хорошо у них? Давай, все, заходим туда и круговую занимаем. Они зачисткой занимаются. Напротив двери, лежат 2 минуты. Осмотр, прием. На север. На север где-то. Плюс. Стой, аккуратнее. Они за бугром? Да. Плюс. Все. Тихо. Повтори. Там смотри, туда смотрит. Туда. Раз. Нет, он внутри. Все, я принял. Тоннелей нет, лево и право видно, он внутри. Ворон, закрепление проводи. Плюс. На приеме. Я уже проконтролил их, проконтролил 2. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Masih ada beberapa hal baru yang terjadi mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-255 pada Sabtu 5 November 2022. Ini termasuk serangan intens yang dilakukan militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR ke posisi pasukan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Tampak militan DPR menjatuhkan granat tepat ke posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan UAV DPR mengejutkan di arah Gorlovsky. 2 granat dilempar dari UAV dan mengenai kendaraan militer Ukraina. Pasukan Zelensky yang melihat kedatangan granat ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Media sosial dihebohkan dengan rekaman pertempuran jarak dekat pasukan Rusia versus pasukan Ukraina. Baku serang terjadi di distrik Yasinovatsky Donetsk. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penyerangan dimulai terhadap kubu angkatan bersenjata Ukraina. Posisi pasukan Ukraina dideteksi drone Rusia. Penyerangan pertama dilakukan pada mobil militer Ukraina. Setelah itu parit menjadi sasaran kedua tentara Rusia. Selain melempar granat pada parit Ukraina, rupanya tentara Rusia ikut diterjunkan langsung di dalam parit. Baku tembak sempat terjadi, sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dalam insiden kali ini. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pesawat serang Su-25 Rusia dalam aksi tempur dalam operasi militer khusus di Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah operasi kekuatan udara telah mengakibatkan penghancuran posisi lapangan berbenteng yang disamarkan dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal diluncurkan berpasangan dari ketinggian rendah. Setelah pesawat mendarat, para insinyur merawat pesawat dan mempersiapkan untuk serangan mendadak berikutnya. Sayangnya tidak dijelaskan jumlah korban dan lokasi penyerangan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 5 пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Казак». На Краснолиманском направлении противник силами 2 усиленных мотопехотных батальонов предпринимал попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Плащанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, 4 танка, 6 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерии, штурмовой и армейской авиации. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Мирная Николаевской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Александровка Херсонской области и Докучаевск Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены в воздухе 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 3 реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники. Pesawat mendekati targetnya dengan kecepatan sekitar 300 km per jam dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Demikian deskripsi Alexander Zakharov, Kepala Insinyur Zala Aero Group pengembang drone, Zala Lencet Rusia, kepada stasiun TV saat mempublikasikan rekaman awal drone ini. Tahun 2021 lalu. Di Palagan Rusia versus Ukraina, rekaman drone Lancet bekerja sering dipublikasikan militer dan kantor berita. Rusia pesawat dirawak itu diklaim efektif mengeliminasi artileri berat militer Ukraina. Efektif karena harga drone Lancet Rusia tak sebanding dengan peralatan militer Ukraina. Peralatan tempur berat Ukraina seperti Mstab, radar kiriman negara-negara barat hingga howitzer jadi sasaran empuk drone ini. Baru-baru ini di kantor berita Rusia RIA Novosti mempublikan rekaman Zala Lancet mengeliminir artileri berat Ukraina M109 buatan Amerika Serikat, serta 10 buatan Jerman hingga 36 radar. Drone ini bekerja lebih tenang daripada yang lain karena lebih ringan dan lebih ramping. Zala Lancet juga syarat amunisi seberat sekitar 12 kg dan muat di dalam kotak sempit di bodi pesawat buatan Zeta Aero, anak perusahaan Kalashnikov Group. Drone dikembangkan Zala Aero. Didesain menargetkan sasaran di darat, di udara, dan atau di air mengikuti persyaratan Angkatan Darat Rusia. Sistem senjata baru ini memiliki jangkauan maksimum 40 km dan dapat melakukan serangan presisi secara otonom. Selain itu, drone telah dirancang untuk memberikan video dan citra real-time ke stasiun kendali. Kendaraan udara mencakup modul intelijen, navigasi, dan komunikasi.
Drone salah lancet diumumkan pertama kali pada akhir Juni 2019 di pameran Rusian Army Expo. Saat itu uji coba pengembangan sudah selesai. Pertama kali drone penyerang lancet berhasil diluncurkan militer Rusia di Suriah yang menargetkan sasaran kelompok militan Idlib pada November 2020. Dari situs Zeta Aero diperoleh data ringkas spesifikasi drone salah lancet satu yang dilengkapi beberapa sistem, bidik sistem koordinat, elektrooptik, dan gabungan. Kendaraan tak berawak juga memiliki saluran komunikasi video yang menyiarkan gambar target untuk mengonfirmasi keterlibatan target. Salah lancet satu mampu menjangkau target di jarak 40 km dari titik peluncurannya. Berat pesawat saat lepas landas maksimal 12 kg. Selain itu, UAV ini dapat mengirimkan video yang memungkinkan untuk mengonfirmasi keterlibatan target yang berhasil. UAV salah lancet diyakini secara signifikan meningkatkan keamanan nasional negara Rusia dan memiliki potensi ekspor. Kini salah lancet memiliki ragam jenis varian. Yang dipublikasikan Rusia di Ukraina jenis lancet generasi pertama. Inilah rekaman amatir detik-detik drone kamikaze Rusia menghantam sistem pertahanan udara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, UAV kamikaze lancet menghancurkan sistem pertahanan udara Strela 10 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam hitungan detik. Malapetaka datang menimpa Strela 10 yang terparkir rapi. Drone Rusia merekam dampak kerusakan sistem pertahanan udara andalan Ukraina tersebut. Diketahui sistem rudal pertahanan udara jarak pendek Strela 10 atau ROS-10 dikembangkan sebagai penerus Strela 1 sebelumnya. Strela 10 dioperasikan oleh 3 awak. Rudal ditujukan secara visual. Sistem rudal pertahanan udara jarak pendek ini dapat menyerang pesawat, helikopter, dan target udara visual lainnya di ketinggian rendah. Sayangnya, Ukraina harus kehilangan Strela 10 akibat serangan Rusia. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis rekaman penyerangan yang dilakukan pasukannya dengan menggunakan drone kamikaze lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 5 November 2022. Serangan yang berlangsung di area Mykolaiv Krivoy Rog tersebut menghancurkan senjata self-propelled Paladin Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam rekaman tersebut juga menunjukkan penghancuran sistem radar dan tank Ukraina. Tampak rentetan drone kamikaze lancet Rusia yang mengamuk tersebut membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut saat serangan itu ditujukan ke arahnya.
Akibat ulah drone kamikaze Lancet Rusia ini, Ukraina menderita kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, dan 2.426 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Email intelijen Rusia bocor ke publik. Padahal email tersebut berisi kondisi terkini terkait kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap penyakit Parkinson dan kanker pankreas. Rumor mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada tercuat. Terlebih, Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian, kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim bahwa kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal CVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk dan mual terus-menerus. Bahkan orang nomor 1 di Rusia ini disebutkan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Sebelumnya juga tertangkap video yang menunjukkan punggung tangan Putin terdapat bekas infus. Kecurigaan itu semakin kuat lantaran Rusia segera menghapus video-video yang memperlihatkan secara jelas tangan Putin. Mulanya video tersebut dirilis oleh media berita lokal yakni Sevastopol News, namun kini video tersebut langsung dihapus lantaran menunjukkan tanda jejak infus di punggung tangan Putin. Meski telah dihapus oleh seorang koresponden khusus untuk Kiev Post, Jason J. Smart memposting bukti tersebut di akun Twitternya. Bukti itu memperlihatkan tangkapan layar dari video tersebut. Nampak Putin sedang mencengkram seragam seorang prajurit. Di punggung tangan kanannya terlihat bekas infus. Jason J. Smart turut memberikan keterangan dalam video yang diunggah, namun pihaknya ragu apakah tanda itu bukti bekas infus. Lantas pengguna Twitter lainnya menyebut infus tidak akan meninggalkan jejak, namun ada pula yang menuliskan bahwa bekas luka tersebut tampak seperti vena sklerotik dan beberapa kateter.
Tribunner Center disebutkan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin melemah. Kondisi ini diakibatkan keputusannya untuk menyerang Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat barat yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan Putin itu membuat pernyataan akankah invasi Rusia di Ukraina akan segera selesai. Namun pejabat barat itu mengatakan jangan sampai memiliki harapan di balik kelemahan Putin. Pasalnya jangan harap Putin bisa jatuh dalam waktu dekat karena sifat otokratis dari sistem politiknya. Pejabat itu menuturkan perang justru memperkuat kenegaraan Ukraina. Bahkan perang tersebut dapat mendorong perluasan lebih lanjut dari NATO sehingga melemahkan Putin. Di satu sisi, Putin sudah menyampaikan bahwa ia tidak menyesal meluncurkan apa yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Diketahui sebelumnya, Putin telah mendominasi Rusia selama hampir 23 tahun. Hal itu terjadi sejak Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Rusia pada 1999. Sejak perubahan konstitusi pada 2020, beberapa pengamat Rusia memperkirakan Putin akan memerintah hingga 2023. Namun, invasi Rusia ke Ukraina akan mengubah persepsi tersebut, sehingga kemungkinan ada perubahan kepemimpinan Rusia dalam waktu yang dekat. Diperkirakan pertengahan dekade 2020-an mulai terlihat, diperkirakan pemilihan Presiden Rusia dijadwalkan pada 2024 mendatang. Namun, Putin belum mengatakan apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak. Sementara Istana Kepresidenan Rusia menolak menanggapi secara langsung atas komentar dari pejabat barat tersebut. Kremlin hanya menuturkan